Oke teman-teman nih, ini kita lanjutkan untuk part 2 nya untuk Yamaha XSR 155 nih. Ini spare partnya udah ready ya. Kemarin itu yang bermasalah ini di bagian rocker arm ya, rocker arm yang koclak sama penekan ketengnya dia nggak mau balik. Nah, penekan ketengnya dia nggak mau balik lagi, tonjokan keteng itu aja yang diganti. Nah teman-teman, untuk pemasangan di bagian sini ini tekniknya sama aja dengan motor Yamaha NMAX Aerox, cuman bedanya dia mesinnya berdiri aja gitu nih. Jadi untuk pemasangannya beda. Adapun di bagian dalamannya ini mirip-mirip sama, cuman dia ada perbedaan di bagian rocker arm yang PPA-nya dia beda no, pakai pelatuk. Nah kalau NMAX Aerox dia pakai roller tuh, tapi kalau untuk yang X-nya mah dia sama pakai roller semua. Diameternya ini kecil, yang ini besar. Kalau NMAX Aerox sama aja, diameter ini beda. Nah sekarang kita masuk ke proses perakitan. Dan juga untuk NMAX Aerox di sini nggak ada bushing ya, langsung ke pen. Tapi untuk motor ini dia ada bushing gitu. Oke ya. Oke, jika teman-teman penasaran untuk kenapa ini bisa dibongkar seperti ini, padahal motor ini tergolongnya masih muda, 2023, belum lama-lama banget, 5 tahun juga belum. Kilometernya udah 89.000, hampir 90.000, berarti tandanya motor capek gitu. Tapi mesinnya kinclong loh, dalamannya kinclong bersih. Nah kita rakit nih ya, nanti linknya untuk sebelumnya pembongkarannya di deskripsi atau di komentar, nanti kita sematkan. Nah ini untuk pemasangannya gini teman-teman, ini posnya pasang, ini bolak-balik posnya sama aja, tapi alangkah baiknya sebekas-bekasnya aja pasang. Terus ini PPA kayak gini, nah kayak gini ya. Ada ring. Nah, terus di sini ada pegas. Nah, pegas di bagian sini ada rumahnya. Kayak gini boleh, dibalik kayak gini boleh. Dia bolak-balik bebas, sama aja, no. Ini kita pasang di sini. Ini nyantolnya ke belakang gitu tuh. Nah, ke belakang. Nanti ini landasannya ngait ke bagian sini. Nah, sekarang kita pasang, kita supaya cahaya. Ini hati-hati ya, takut jatuh ke dalam. Kalau jatuh ke dalam ini susah, harus bongkar di bagian magnet gitu. Hati-hati. Jadi prosedurnya kayak gini, pelatuk klep yang in dulu yang dipasang gitu. Nah ini nak suka dia suka keluar ke ini, tekan dulu ya. Nah selanjutnya ini kita paskan. Ini yang ada bautnya, ini letaknya di atas ya. Nah lubang baut letaknya di atas. Nanti untuk topnya ini miring. Nah kayak gini tuh. Nah posisinya miring ya. Nah gini tuh. Nah setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang noken as. Nah untuk pemasangan noken as, si PPA nya dia tekan ini nih, tekan. Nah tekan. Terus si noken as ini posisi netral ya. Dimana posisi netral nih, lubang ini pen di bagian sini, dan lubang ini sejajar dengan bibir head kanan atas bawah nih. Nah sejajar gini tuh. Nah posisinya kayak gini tuh. Ini sedikit ke atas dikit. Pokoknya intinya gini nih. Ini benjolan lip dan ini benjolan lip. Nah ini lurus ke atas ini posisinya. Kalau enggak titik nih, titik tuh. Titik ini tandanya dia posisi netral. Titik ini di atas ya, atas sejajar dengan baut di bagian sini nih. Rada gini tuh kamera, nah gitu. Ini tinggal tekan, PPA tekan, tuh tekan. Tinggal masukin. Nah, masukin blok. Nah, tuh. Ini titiknya ke atas ya, no, tandanya dia netral posisinya. Nah selanjutnya kita pasang si rocker arm yang X nih. Ini original itu untuk motor ini harganya 400 ribuan no. 400 ribu nih yang original tuh. Oke, ini tinggal dipasang guys nih. Ini pasang. Kalau ini layaknya seperti motor NMAX Aerox, dia nggak ada bushing, dia tinggal pasang aja kayak gini tuh. Nah
Beda dengan yang in. Kalau yang in tadi dia ada bushing. Nah gitu. Nanti kita setting di bagian celah flapnya. Kunci 8 sob. Nah taruh aja dulu di situ. Nah ini paskan bautnya terus di tengah. Nah sebelum kita pasang tutupnya ini paskan dulu, harus pas bautnya mau masuk. Sebelahnya masih belum pas kalau sebelahnya nih. Ini kunci L4 ya. Ini belum masuk guys. Ini bisa putar. Langsung. Nah, ini setelah masuk kayak gini tuh, masuk ya. Ini kendorin lagi. Terus pasang platnya guys, nih ini tuh. Barulah dipasang. Nah, gitu. Nah, ini bautnya. Baut satunya ini agak selek karena sebelumnya juga pas dibongkar ini udah dipahat. Nyari ini nggak nemu. Ini aja kata yang punya nggak apa-apa. Ini. Nah, kencengin. Ini pakai kunci 8. Kalau yang sebelahnya ini kan agak selek, jadi pakai tang jepit aja, kencengin ya. Nah, cukup. Nah, ini setelah kayak gini, ini kita pasang rantai keteng dulu ya, kita topkan. Ini ada tuh, lihat posisi topnya di bagian sini. Ini top magnet harus pas ya. Nah, garisnya harus sejajar loh. Nah, untuk selanjutnya ini bagian gigi sintrik. Garis ini harus sejajar dengan garis yang di bagian sini nih. Tuh. Paskan. Kalau gini masih kurang ya. Masih kurang ke atas satu gigi, satu mata. Ini tinggal diputar aja. Nah gini tuh. Celek. Nah satu mata. Nah pas ya no, sejajar. Kada tuh sob, deketan sob. Oh sejajar ya. Nah setelah kayak gini
kita pasang dekompresi, bos. Ini cabut dulu, pasang dekompresi. Nah, oke. Nah, setelah pas kayak gini, pasang baut. Nih, hati-hati baut ini nih. Ini karena nanti berkaitan dengan si water pump. Ini jangan sampai ngegol. Kalau ngegol, wah, water pump jebol terus nantinya. Nah, setelah kayak gini, oke, kita pasang setut keteng. Ini setut keteng yang original ya, nih tuh. Harganya ini 235 dengan Nmax sama. Ini yang punya beli sendiri. Padahal bisa ngirit pakai Mio M3, lebih murah harganya Mio M3. Pasang. Ini bautnya nanti, nah, berpasangan dengan yang ini. Nah, dengan kabel kopling. Bautnya pakai kunci 8. Di atas satu, guys. Ini packingnya nggak diganti ya, masih bagus karena nempel dia di blok. Kunci sok 8 sok, ada sok 8 ambil sok. Kunci sok 8. Lain pendek banget. Pasang nih tuh. Putar pakai tangan ini. Ini buat muter pakai tangan doang. Ayo. Atuh lain di itu lah santai. Kerik bae. Nah, ada bearing maksudnya mas baru, apa yang mau kuningan? Oh, kuningan. Hari HD maksudnya apa? Pasang bae ya. Hah? Pasang bae. Tanya bisa nek diganti mau gitu. Bearing bak CVT nah. Tanya bae banyak tuh, jelas kan. Nah, ini kencangin. Nah, ini setelah gini kan ini masih kendor nih, gadis sob. Ini masih kendor ya. Oh, sekarang ini lepas pengaitnya, nanti dia menekan sendiri gitu. 1, 2, 3 nih. Nah, kencang tuh. Oke. Setelah kencang, ini tutupnya pasang. Kalau nggak dipasang, karetnya ini bisa apa? Bisa keluar oli nanti dari sini. Rembes oli. Coba sob, iya sob. Pakai cahaya sob. Ayeuna pedal eta. Tuh, udah ya. Nah, selanjutnya ini kita kencangkan. Sebelum kita kencangkan, ingat konsepnya, cani kencengan ya. Tahu lupa namanya. Kita setting di bagian ini dulu nih. Celah klep. Celah klep kita setting. Sebelah kita kendorin dulu. Mana puller? Ambil puller. Nah, untuk celah klep
Ini idealnya gitu ya, kita lagi ngomong minimal toleransi dan maksimal toleransi. Untuk yang in itu 010 sampai 014 untuk yang in. Oke. 010 sampai 014 untuk yang in. Dan untuk yang X itu 0,20 sampai 0,24 itu toleransi. Oke, minimal 020, maksimal 024. Yang in minimal 010, maksimal di 014. Nah, settingannya udah tahu kan ya, gitu. Jadi pakai yang X itu pakai 020 ke atas boleh, 021, 022, 023, 024 maksimal gitu. Bisa pakai 0,20 paling minim bisa, biar lebih lembut gitu suara mesinnya. Kita kasih 0,20 aja ya paling minim. 0,20. Kenapa kita kasih 0,20? Ini rocker arm ini kan baru. Biasanya kalau setelah hidup mesinnya dia akan selisih 0, sekian gitu. Jadi jatuhnya nanti 20 lebih gitu, 0,20 lebih dikit gitu. Jadi kita paskan 0,20. Nah, mana ini sob gagang tempatnya kelana? 0,20. Nah, kontak lagi. Baru nah, pas ya 0,20 guys nih. Nah, sekarang yang sebelahnya. Karena kalau kurang dari 0,20 itu jatuhnya nanti terlalu rapat gitu. Nanti bensinnya boros, torsi bawahnya dia kurang tenaga gitu nantinya. Tapi mesin dingin. Udah idealnya 0,20, ideal banget udah. Nah, tuh. Nah, ini masih agak longgar guys nih. Ada itu. Cuna jempol. Nah, untuk yang X, nah yang X udah ya. Nah, ini bekas digunting sih. Nah, pas. Tuh, sebelahnya. Nah, pas. Oke. Sekarang untuk yang in dari sono. Ada so. Yang in dari sini soalnya sempit guys. Saya. Ya, ya. Yang in udah pas nih. Video sup. Tuh. Nah, sebelahnya.
Oh, bayar langsung. Udah pas ya tuh. Jadi yang ini jatuhnya di angka 0,13 tuh. 0,13 seret pas ya. Karena toleransi minimal di 0,10, maksimal di 0,14. Ring non. Nah, ring mana? Oh, 3 ribuan hiji nah. Nah. Udah beres ya. Sekarang kita kencengin baut ini nih. Nah, ini kita torsi ya pengencangannya biar akurat. Ini untuk pengencangannya 18 Nm sampai 25 Nm. Ini kita pakai di 25 lah biar lebih maksimal. 20, 22, 23, 24, 25 ya. Nah, 25 Nm. Sob, setelah sob ya. Ini pegang dari sini. Set, pegang dari sini nih, pakai kunci sok dari magnet. Nah, langsung. Siap, mohon teh. Ya. Yuk, mangga. Nah, langsung. Nah. Kalau semisalkan masih rasa kurang, kita tambah lagi biar lebih yakin. Kayak rasa kurang, taruh di pakai 28 Nm. Ini takut lepas bahaya. Nah, nih kalau udah nyetrek udah pas. Nah, udah. Nanti siapa yang mau beli kunci torsi nanti kita smartkan ya. Nah, ini 12 sampai torsinya di 12 sampai 68 Nm ya, cukup untuk kebutuhan mesin-mesin motor. 12 sampai 68 Nm gitu. Ini dari Britul, harganya perkiraan 1,2 jutaan. Nanti kita linknya kita taruh di deskripsi atau enggak di layar pojok kiri bawah. Nah, selanjutnya di sini untuk solenoid PPA-nya, kalau untuk motor XSR ini di sini ada topinya ya. Beda dengan NMAX Aerox. Kalau NMAX Aerox dia nggak ada. Ini tinggal kita pasang. Di sini ada Bose center ya. Nih. Bose center untuk jalur pompa oli. Nanti oli masuk ke sini, dia keluar di sini nih, menyiram miracle arm in dan X gitu nih. Ini sebelumnya kita bongkar macet di bagian sini nih bos, di bagian sini kasih grease. Selanjutnya kita kasih lem.
tuh cukup di sini aja nih kamera zoom. Sini pojok sama pojok ya cukup. Nah sekarang kita pasang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Usap ngepaskan tadi tusuk. Usap tadi tuh. Silna sob. Nah, paskan silna. Pas teh sob. No. No. Nah, kalau karet ini bukul nih agak seret sebelah sini, makanya kita kasih grease tadi. Nah. Oke, sekarang bautnya 4 biji, pasang sup ya 2 adinya, hiji 2 ya. Nah, aja. Cina Suta. Yuk, bareng. Nah gini tuh. Ini langsung usuk mencangan badinya luhur. Luhur. Nah, udah kencang. Sekarang selang hawa kita pasang nih. Selang hawa. Selang pernapasan mesin nih, penting. Nah, gini tuh. Oke. Usuk biar masang sebelah sono dulu. Nah selanjutnya ini kita pasang water pump. Nah mengingat untuk motor Yamaha Aerox NMAX dan XSR ini, untuk Yamaha di sini dia nggak ada top ya. Beda dengan motor Honda. Kalau motor Honda ada top, kalau ini nggak ada top. Jadi pemasangannya kalau misalkan teman-teman yang baru-baru belajar untuk bongkar-bongkar water pump, bongkar-bongkar mesin, alangkah baiknya lepas ininya. Nanti ini itu dia harus sinkron dengan si baut di bagian cam atau di bagian noken as, harus masuk. Nanti kalau nggak masuk dipaksa terus, ini bisa tekan ke bawah, nanti dia jebol water pump. Nah kalau udah terbiasa, oke, ini tinggal dipaskan aja posisinya. Set kayak gini tuh, dikira-kira set. Nah pasnya kayak gini tuh set. Nanti bisa ditambah lem bisa, kalau ini nggak usah ya, oringnya masih bagus, kita kasih grease aja, kasih grease tempet.
kalau di bagian o-ring ini udah agak sedikit peang, takut bocor air radiator, kita kasih lem. Nah, cukup. Nah, sekarang sebelah sini kita kasih grease juga supaya masuknya mudah. Nah, sekarang kita pasang. Nah, ini masih kurang dikit. Nah, diintip-intip. Nah, pas. Masih kurang dikit. Nah, udah pas kayaknya. Tinggal dorong, goyang-goyang, pakai perasaan. Nah, tuh masuk. Nah, kita pasang bautnya ada 3 ya, no. Ini sama aja bautnya, panjangnya dengan baut ini nih, penekan keteng sama. 1, 2, 3. Mundur sob. Hilang ya, gitu. Ya, siap. Nah, ini si kabel ini masuk ke sini nih, masuk sini tuh. Nah, selanjutnya nih setelah dicabut, ini wajib kasih lem tipis-tipis aja karena biasanya bocor air radiatornya kalau kasih lem. Nah, gitu. Tangan masuk. Dan juga ini pengancingnya ini sebekas-bekasnya juga ya. Tuh, kalau ini agak di bawah ya di bawah. Oh, ini di atas guys nih. Kalau di atas ya di atas sebekasnya, biasanya kalau nggak sebekasnya suka bocor. Nah, selanjutnya ini kita pasang tutup tempat pengetopan nih. Ini ada o-ring ya, semua ada o-ring. Kalau nggak ada o-ring dia potensi bocor, rembes. Nah, udah beres, kita lari ke sebelah sana. Beres kan? Beres. Nah, kita pasang PPA nih. Tuh. Ini ada di sini ada packing ya, packing kaleng. Dipasang dulu. Nah, paskan. Ini kita kencengin, mundur sob, kameranya mantap. Hilang. Cukup. Ini untuk soketnya pasang, ceklek sampai bunyi klek. Nah, ini di bagian cangklong busi. Nah, udah. Nyalainnya biar penasaran, kita pasang air radiator dulu. Gitu kok.
Nah ini untuk pengetesan bisa langsung kita nyalakan suaranya lembut apa enggaknya. Kita langsung aja pakai ininya, pasang air radiatornya. Pasang radiator ini baut pembuangannya di bagian bawah, di bagian boring pakai kunci 8. Baut pembuangan air radiator guys. Kita pasang radiator. Pemasangan radiator di sini ini kita masukin dulu ya, nih ininya nih, karena di sini ada karet. Ini agak dipaksa aja karena dia fleksibel karet. Nah gitu tuh. Nah lengkek aja guys gitu tuh. Terus ini di bagian ada bolong di sini di bagian covernya nih. Ini untuk soket pan kipas radiator ini. Sob ceklat itu sob. Ini soketnya agak nyumput ya. Saya lupa. Nah sampai bunyi kalau karetnya pasang sebelah situ sob. Karetnya kita sugunkan. Ceklan ya kameranya. Ya ceklan ya. Nah gitu lah sugun terus. Nah, jadi lah tarik ke dia sugun. Nah, hati itu kayak. Enggak usah sob. Nah, agak dia. Bautnya cuma satu di sini. Oh, bosingnya udah ada di sini, bautnya cuma satu. Di sono mah cuma terkait doang. Cantolan doang guys di sono mah. Kayu 10 sob ya tuh sob. Nutek tadi tuh. Nah. Oke, ulah. Ini pasang sini. Ini masukin. Lihat ada bosing. Ini bawah ada ring tebal. Nah, kita pindah ke sebelah sono guys. Terusuk nih. Dilem tuh sob. Hah? Lem, mana lemnya? Kokot. Tuh lem itu tuh. Ini sabut. Ini dilem, kalau nggak dilem suka bocor. Nah. Lem tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Yang penting dia merata gitu. Ya gampang ya masuk kayak gitu dong. Ini sebekas-bekasnya ya. Mana bekasnya? Nah, bekasnya di sini. Kalau nggak sebekasnya biasanya bocor. Ini hal sepele, teman-teman harus perhatikan. Karena kalau misalkan dari bengkel dari sini nantinya nggak bocor, tiba-tiba di perjalanan setelah diberikan ke konsumen bocor. Nah, itu akan mengakibatkan overheat. Masalah sepele nanti overheat gitu. Kalau overheat tahu sendiri resikonya kalau overheat. Mesinnya akan rusak. Hah? Kunan? Hah? Enggak. Kayak sob, itu lah. Apa yang tadi? Oh, kalur sob. Oh. Nah, tadinya mana?
panas sob. Can. Terus, nah terus. Dorong terus. Nah. Non sob. Kurang pas. Yuk. Tarik lah. Oke. Tah, yuk cabut. Ini selang yang nantinya masuk ke bagian reservoir. Nah, gitu. Nah, udah selesai. Ini tinggal ganti oli, yang punya nyuruh ganti oli. Tapi ini olinya masih ada. Kita ini dulu, kita hidupin dulu, nanti oli mah gampang nyusul. Air radiator sok. Ya, cakalannya kamera yuk. Kita masukin air radiator kan. Isi sampai penuh. Nah, terus ini nanti sambil dinyalakan sambil diisi air radiator lagi. Yo, mundur. Ada jauh kita tusuk. Bismillahirrohmanirrohim. Ini penentuan nih, menyalakan. Teman-teman bisa denger ya, bedakan suara setelah kita perbaiki dan suara sebelum kita perbaiki di video sebelumnya. Bismillahirrohmanirrohim. Secara perhitungan sih ini harusnya udah lembut. Sampai penuh. Ini jangan dulu ditutup ya, sampai nunggu termostat dia terbuka. Karena kalau langsung ditutup, ini di semua celah-celah permesinan ini belum terpenuhi oleh air radiator, masih ada terperangkap sisa angin, udara. Nanti setelah termostat terbuka, nah baru mesin matikan, langsung diisi. Terus ini masih bergelembung. Biarin sambil nunggu udaranya keluar habis, kita ke sono. Tuh, ini masih turun nih. Jadi si dalaman sirkulasi air radiator dia masih masih terperangkap ada udara. Terus aja. Selagi masih ada gelembung terus aja isi. Karena di bagian dalaman mesinnya ini masih kosong. Lama-kelamaan dia udah nanti juga hilang. Ada sob. Ini udah lembut suaranya. Ini udah nggak bising. Ini gelembungannya udah hilang. Oh, kayak cahaya. Oh. Masih ada dikit-dikit.
Tuh, masih ada dikit, berarti tandanya masih ada udara sedikit yang terperangkap. Biarkan, biar termostat dia terbuka secara maksimal. Biar di bagian ruangan air radiator dia terisi oleh radiator supaya tidak ada angin sedikit pun. Nah, oke teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Ini pemasangan di bagian rokok arm, lokan as, penyetingan klep, pemasangan di bagian motor bak, pokoknya keseluruhannya penekan ketok juga. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita share, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Dan teman-teman jika ingin melihat video sebelumnya, di kolom deskripsi atau di kolom komentar nanti kita sematkan linknya. Nanti teman-teman tinggal klik langsung terbang ke video sebelumnya part 1. Nah ini untuk part 2. Di part 1 videonya tidak kita skip-skip, dan untuk part 2 pemasangannya videonya juga tidak kita skip-skip ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman yang mau bongkar pasang sendiri gitu ya, tanpa kebingungan. Videonya kan kita tidak skip. Kalau di skip-skip kan nanti teman-teman bingung. Oke. Nah jadi kurang lebihnya saya minta maaf karena ini proyeknya masih banyak. Ganti seal upside-down juga yang depan bocor sama mau benerin napgearnya dia rusak ya. Goyang, ganti bearing juga. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar